Bapak Ibu sekalian, dan Bapak Ibu yang tinggal dan yang mendengar dan yang bersekutu bersama-sama di rumah, mari kita mengawali dengan doa bersama terlebih dulu. Pada hari yang indah ini Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau, di mana kami bangun dengan penuh kekuatan dan Tuhan memberikan kepada kami kesehatan, dan kami mengucap syukur Tuhan bahwa kami dapat berjumpa kembali dengan keluarga-keluarga kami. Kami dapat melihat akan ciptaan Tuhan, dan hari ini kami hendak mendengarkan akan firman Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan ini, di tengah-tengah kondisi yang kami alami, kami tetap mendapat penghiburan yang sejati yang daripada Tuhan, dan melalui penghiburan dari firman Tuhan ini, kami boleh lebih kuat di dalam mengiring Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil di dalam Mazmur 139 ayat 17 dan 18 yang berbunyi demikian. Dan bagiku betapa sulitnya pikiran-Mu ya Tuhan, betapa besar jumlahnya, jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau Bapak Ibu menyadari pembuluh darah yang ada di dalam tubuh kita masing-masing, panjang seluruh pembuluh darah manusia itu sekitar 100.000 kilometer. Itu berarti 2,5 kali mengelilingi akan bumi ini. Dan kita tahu bahwa sel darah memerlukan waktu dalam hitungan menit untuk mengitari akan seluruh bagian tubuh ini. Coba kita bayangkan, kalau sel darah tadi berhenti mengalir, pasti kita akan menghadapi musibah dalam diri kita. Dan kalau kita menyadari bahwa setiap hari rata-rata diperlukan sekitar 2.200 liter oksigen yang kita hirup, dan juga nitrogen yang jumlahnya lebih besar yang kita perlukan setiap hari. Coba bayangkan berapa nilai yang harus kita bayar jika oksigen dan nitrogen yang kita hirup tadi harus kita bayar dengan nilai uang. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus, Raja Daud mencoba menghitung pikiran Tuhan yang selalu memberkati akan dia. Dan Raja Daud tak dapat menghitungnya akan berkat-berkat yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupannya. Tuhan menciptakan akan Daud secara dahsyat dan ajaib. Tuhan mengenal secara utuh kehidupan daripada Daud. Tuhan menyertai Daud di dalam menjalani naik turunnya hidup. Tuhan menyertai Daud di dalam perjalanan karirnya sebagai seorang raja.
Dan itu adalah berkat yang tidak ternilai, lebih dari segala berkat jasmani dan prestasi. Daud mencoba untuk menghitung semua berkat Tuhan, dan itu menambah kekaguman kepada Tuhan. Berkatnya lebih besar lebih banyak dari pasir di pantai. Bahkan saat Daud mencoba berhenti menghitung, berkat-berkat itu tetap mengalir dan tak berhenti. Bapak Ibu yang kasih di dalam Tuhan Yesus, berkat keselamatan dari Tuhan Yesus adalah berkat yang tidak ternilai harganya. Saudara dan saya diselamatkan oleh Tuhan Yesus, dan itu merupakan berkat yang tidak dapat dinilai dengan harta, dengan emas, dengan perak sekalipun. Jika kita merasa Tuhan jauh, jika Tuhan tidak memperhatikan, jika Tuhan tidak peduli pada kita, coba kita mengambil akan pensil dan mulailah kita menulis akan berkat-berkat Tuhan dengan teliti yang kita terima. Ketika kita berusaha menghitung segala berkat Tuhan secara seksama, maka kita akan bersyukur kepadanya dan mau sungguh bergantung serta mengandalkan kepada Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Kalau kita melihat akan berkat-berkat Tuhan tadi, kita akan dijauhkan dari sikap bersungut-sungut kepada Tuhan, seperti bangsa Israel yang kerap kali bersungut-sungut kepada Tuhan, walaupun mereka mengalami banyak sekali perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Mengapa bangsa Israel tadi bersungut? Hal ini disebabkan karena bangsa Israel tidak mau belajar untuk menghitung akan berkat Tuhan atas kehidupan mereka. Jika kita belajar menghitung berkat Tuhan, maka kita akan mulai melihat berkat Tuhan pada orang lain. Dan kalau kita melihat berkat orang lain, maka akan timbul iri hati, membuat kita sirik, membuat kita tidak puas, dan akhirnya kita mempersalahkan Tuhan. Mengapa Tuhan tidak memberkati akan diri kami? Kalau sudah demikian, kita bukan hanya menghambat akan berkat-berkat Tuhan pada diri kita sendiri, tetapi justru merusak dan merugikan akan diri kita. Hidup kita penuh dengan keluh kesah, hidup kita tidak bersemangat, hidup kita memandang segala sesuatu secara pesimis, yang bisa berpengaruh pada kesehatan jasmani dan batin kita pula. Bagaimana cara kita bisa menghitung akan berkat-berkat Tuhan di dalam hidup kita? Coba sekarang belajar menghitung berapa jenis barang dan berapa jumlahnya yang kita miliki. Saya jamin kita akan kelelahan saat selesai menghitungnya, karena terlalu banyak macam dan jumlahnya. Dan sungguh berkat Tuhan tak terkira dan amat besar yang kita terima. Apakah kita sudah pernah mencoba menghitung berkat Tuhan? Dan berkat kita dari Tuhan yang kita terima, berapa nilainya?
sangat-sangat banyak. Kalau kita belum pernah menghitung, mulailah kita mencobanya. Dan kalau kita sudah mencoba untuk menghitungnya, maka kita akan merubah akan cara pandang kita. Maka kita akan memperbaiki dan kita akan merasakan berkat Tuhan yang sungguh melimpah di dalam kehidupan kita pada diri kita saat ini. Meskipun pada saat ini kita menghadapi banyak kesulitan yang diakibatkan karena COVID-19 ini. Mungkin kita tidak memiliki akan pekerjaan lagi. Mungkin usaha kita menurun pada saat ini. Mungkin tidak ada pemasukan, bahkan pengeluaran lebih besar. Seringkali kita mempertanyakan mengapa demikian. Tetapi satu hal yang perlu kita lakukan, kita perlu untuk senantiasa mengucap syukur pada Tuhan untuk pemberian Tuhan yang selama ini, dan selama ini Tuhan jaga dan lindungi kita. Dan itulah yang kita perlukan di dalam kondisi saat ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami sungguh kagum untuk menyaksikan berkat-berkat Tuhan yang kami alami. Berkat keselamatan itulah yang utama, yang paling besar, yang tidak ternilai harganya, yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Sehingga kami diselamatkan, bukan karena usaha kami, tetapi karena karya Tuhan Yesus di atas Bukit Golgota. Dan selama kami hidup sampai saat ini, kami dapat melihat akan berkat demi berkat yang Tuhan limpahkan pada kami. Kami dapat menyaksikan perlindungan demi perlindungan yang kami alami. Kami dapat menyaksikan akan penjagaan yang daripada Tuhan. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami membutuhkan penjagaan, perlindungan, dan penyertaan Tuhan. Khususnya di dalam menghadapi akan COVID-19 ini. Jagailah kami Tuhan, sehingga virus corona tidak menyerang akan kami beserta seluruh keluarga kami. Dan biarlah Engkau sendiri yang akan menolong akan rekan-rekan kami yang lain. Bahkan kami teringat akan para dokter, perawat, tenaga medis yang bekerja menangani akan pasien COVID-19. Engkau jaga Tuhan, Engkau lindungi, Engkau beri kekuatan, Engkau beri semangat. Dan kami serahkan pasien-pasien dalam tangan-Mu. Engkau akan tolong mereka supaya mereka mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Berkati gugus tugas yang bekerja keras untuk menyelesaikan persoalan yang berat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.